Apakah di resto ini ada sistem akuntansi manajemen? Kayak sistem yang terstruktur begitu. Akuntansi manajemen untuk Ada. Sistemnya itu ada dari kepala divisi, manajer, terus marketingnya, terus ada kepala koki, pembantu koki. Yang itu ditanyakan sistem itu atau yang ini sistem Kayak untuk bentuk-bentuk sistem pencatatan biaya Iya. oh sistem biaya-biaya tetap pencatatan. ada, karena itu kan tanya struktur tadi tuh saya pikir tentang pribadi orang-orangnya. Kalau untuk itu juga ada, sudah diatur sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Jadi misalnya makanan per hari itu sudah dibikinkan jadwal, hari ini menu apa, atau bahan apa yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan hari ini, masak di prepare dari kemarin untuk hari ini. Bagaimana restoran ini mengantisipasi perubahan tren kuliner maksudnya dari preferensi pelanggan begitu? Di sini kami lebih memprioritaskan soal rasa ya, supaya tidak tersaingi dengan keadaan yang sekarang hampir semua orang membuka atau trennya kuliner di luar sana. Jadi pertama soal rasa, yang kedua higienisnya, kebersihan, tingkat kebersihannya tetap terjaga. Terus pelayanan kami sebagai tenaga marketing hotel dengan semua kasir itu harus berlaku baik terhadap konsumen sehingga dapat mempertahankan di kita punya. Oke. Kalau untuk bentuk keanekaragaman menu itu apakah setiap hari itu beda-beda menu atau sama? Untuk bentuknya itu ada beberapa item yang itu best seller yang tidak bisa digantikan, harus wajib setiap hari itu ada. Sedangkan yang lain itu berubah sesuai dengan hari pasar. Ada pasar tertentu yang memang ada penyediaan, misalnya ikan Jawa, ada pasar tertentu yang memang tidak ada ikan itu. Seperti itu. Jadi tapi ada beberapa item yang itu yang memang tidak boleh ditukar, seperti Tidak ayam diganti. kecap, suir itu yang best sellernya itu, jadi tidak bisa Ganti-ganti. tuna tumis itu tidak tergantikan, kecuali itu mesti ada karena ada best sellernya. Jadi untuk pemenuhan menunya itu tergantung kondisi pasar Iya, juga. kondisi pasar juga, tapi ada beberapa item itu yang memang tidak boleh tidak ada dalam satu hari. Oke. Begitu. Apakah restoran di kita aja mengadaptasi atau memiliki strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang ada di lingkungan sekitar? Kami punya strategi sih sebenarnya, karena namanya restoran kan yang harusnya kita berlaku sebaik mungkin terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Jadi sistemnya begini, misalkan pertama ada yang saya closing contohnya atau yang sudah tahu tentang kami, pastikan dia bertanya tentang di kita aja. Terus ada direkomendasikan dan kami bisa memfollow up atau bisa menelepon, menawarkan seperti itu. Jadi harga kami punya paket, memang ada paket, tapi paket itu bukan monotonnya di situ, masih bisa boleh dirubah. Jadi strategi yang saya gunakan itu kan biasanya tertulis itu contohnya daging yang di situ itu cuman hanya daging misalnya daging garo. Oh, saya bikin penawaran ini, kalau misalnya mau ambil berapa meja, aku bikin penawarannya daging apa. Jadi memikat dia, merasa macam ada pelayanan khusus ada DP ini yang harusnya paketnya 3,5 juta atau 3 juta, itu wajibnya kan harus daging garo. Nanti paket 4 juta sampai dengan 5 juta baru bistik, sate balanga dan macam-macam. Nah, seperti itu. Tapi saya bikin variasi. Oh, ibu ambil 3 meja. Ini saya kasih daging ini, ayam ini. Jadi tidak ada kesamaan, jadi ada perbedaan. Jadi seolah-olah dia melihat bahwa oh, bagus pelayanan yang ada di sini. Jadi ada hubungan antara saya sebagai tenaga pemasar dengan yang catering konsumen. Jadi saya berikan masukan, saya arahkan, oh begini bu, begini mungkin lebih bagus. Nah seperti itu. Jadi dia merasa, bagus pelayanan yang ada di sini, seperti itu.
Kalau untuk target pasar yang di restoran sendiri bukan yang untuk catering begitu? Kalau Bagaimana? untuk di dalam Strategi. sini kan ini hampir setiap hari itu habiskan makanannya, dan memang dimasak itu jumlahnya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Porsinya Pas. ya porsinya standar, dia 7 sampai 8 porsi dalam setiap item itu dalam per hari. Seperti itu. Tujuannya itu supaya makanan itu habis. Karena kami tidak bisa mengelola sisa makanan yang pada hari ini untuk besok digunakan pada esok, itu sudah tidak lagi. Jadi untuk mengantisipasi ada kerusakan apa itu sudah di setting sedemikian rupa supaya tidak ada kerugian begitu. Jadi pas Begitu. Paling ya lebih dikit begitu. Cuma membuat penasaran orang sih, hari ini dia tidak dapat, pasti besok lagi dia akan mengejar lagi. Dan itu pelanggan itu tidak akan pernah putus, karena kemarin dia datang tergantung, hari ini dia mengejar begitu. Serta datang kemarin dia bawa orang baru lagi yang dia datang, yang dia cari lagi, yang kemarin dia rasa enak, dia mau beli lagi, tidak ada lagi, nunggu lagi besok. Makanya menu itu sering saya bikin bervariasi supaya membuat penasaran orang itu tidak akan pernah berhenti untuk datang mencari gitu. Oke. Bagaimana melihat tadi, apakah hal itu membuat mengukur tingkat kepuasan pelanggan menurut? Ya, kalau menurut saya sendiri sebagai marketing di sini ya, yang jelas kepuasan pelanggan itu yang perlu dibutuhkan kan, karena itu bagaimana cara memikat hati orang kan. Jadi layanilah dia dengan maksimal, kalaupun misalnya tidak ada ya dibikin canda-canda lah begitu, ya udah besok datang lagi ya Bu ya, soalnya ibu tadi lambat respon. Kan saya sudah kirim menu biasanya kan pagi-pagi itu sekitar jam 9 ke jam 10 itu menu itu saya sudah share. Nah, dia bertanya loh kok hari ini nggak ada. Share ke pelanggan. Jadi ada pelanggan yang memang datang sendiri, ada pelanggan yang di chat, ada pelanggan yang menelepon, ada pelanggan yang menggunakan Maxim, ada pelanggan menggunakan ojol yang lain. Nah, jadi saya bilang oke, saya share menu. Nah, jadi sudah ada pelanggan tetap begitu? Iya, ada pelanggan tetap, ada yang memang baru datang karena dia mendengarkan cerita pada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia bertanya, saya bilang alah tadi pagi saya udah share. Tapi lo nggak ada. Bukan nggak ada, sebenarnya ada tapi habis. Jadi saya edit lagi kan, seperti itu. Jadi tidak memberikan pengharapan palsu kepada pelanggan itu, karena saya kasih langsung oke, menyusul lagi menu berikut ya, karena sudah diedit. Sisanya begitu. Jadi penasaran. Jadi tingkat penasarannya itu makin tinggi begitu. Oke. Katanya. Kalau untuk bagaimana manajemen restoran itu menentukan harga jual untuk menu? Harga jual itu tergantung harga pasar kan, seperti itu. Jadi sudah ada hitungan tersendiri. Untuk sistem jual beli itu kan kami sudah tahu kan bagaimana cara menghitung itu, penentuannya ada di dalam seperti itu. Jadi itu sudah ditahukan berapa persen yang mau didapatkan dari harga beli begitu. Yang jelas tidak melebihi batas yang layaknya dijual, begitu untungnya melebihi. Berarti ada perhitungan khusus? Ada perhitungan khusus. Tapi perhitungan khusus dari manajemen langsung? Iya, dari Kira-kira apakah restoran menggunakan laporan keuangan internal seperti laporan laba rugi atau laporan biaya untuk mengambil keputusan? Iya, ada laporan. Kalau tidak ada laporan kan tidak akan tahu perkembangannya itu apakah ada keuntungan atau tidak. Jadi untung dan ruginya itu dilaporkan seperti itu. Kira-kira bagaimana restoran mengidentifikasi menu yang paling menguntungkan dan juga menu yang kurang diminati? Apakah restoran menggunakan metode seperti analisis penjualan harian atau mingguan terhadap menu? Kalau untuk itu kami mengantisipasi kan tidak selamanya yang terjual itu orang kan, setiap orang ini kan beda-beda rasa kan. Kalau yang itu terus kan pasti dia bosan seperti itu. Jadi biasanya yang kesukaan dia itu hari ini, misalnya contohnya menu yang paling laris dan paling cepat habis adalah wuku ikan batu tapi taruh di daun ya, wuku bakar, wuku daun, wuku ikan batu daun, dan wuku marlugis daun. Itu adalah menu yang paling cepat habis. Jadi ketika sudah ditaruh itu sudah ada yang request seperti itu. Tapi kami berusaha supaya memikatkan, memancing artinya seperti itu, supaya mereka
besok lagi bertanya lagi, padahal besok saya sudah tidak menyediakan, jadi lusa lagi. Jadi di hari-hari pasti dia akan bertanya, dan membuat orang itu juga tidak bosan seperti itu. Terus di restoran Dekuko aja ini, apakah ada faktor lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi strategi operasional yang ada di restoran? Enggak ada, ini kan tidak ada bisnis, memang murni usaha ini berdiri murni kan, jadi tidak ada yang lain yang mempengaruhi kan, jadi dia berjalan seperti biasa. Seperti itu, jadi tidak ada yang dari luar yang mempengaruhi, tidak ada. Dan memang di sini hanya khususnya produksinya di kita semua, produksi sendiri. Jadi tidak ada dari faktor luar yang mempengaruhi, tidak ada. Terus Ibu kan tadi juga sudah jelaskan tentang sistem akuntansi manajemen sama faktor lingkungan bisnis yang ada di sini. Nah, dari informasi tersebut apakah ada kekurangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang ada di restoran? Yang namanya usaha itu kan pasti ada plus minus kan. Kurangnya di sini adalah tenaga yang ada di sini memang kurang, karena apabila terjadi pemesanan yang banyak, entah itu dalam bentuk dos atau prasmanan ataupun catering, pasti kami kekurangan tenaga seperti itu. Terus Ibu, apakah dari kekurangan tadi itu ada strategi perbaikan supaya dapat lebih memaksimalkan kepuasan pelanggan? Ada, dengan cara kan ini di kita ini adalah salah satu anak perusahaan dari KS Unikerjaya. Jadi ketika kami dalam terkendala misalnya khususnya tenaga, pasti kepala divisi mengambil inisiatif meminjam tenaga dari unit khususnya KSU Koperasi Simpan Pinjam, itu akan dikirim ke sini untuk membantu seperti itu. Baik itu sopir maupun itu sebagai pramusaji dan tenaga untuk membantu memasak, itu ada yang sudah diatur untuk dikirim ke sini. Jadi di backup begitu. Dari sana backup ke sini. Iya. Cuma kalau selama di kita dengan yang tim yang ada di sini masih bisa kerja, kami tidak membutuhkan dari atas. Tapi apabila memang itu membludak, biasanya kan secara tiba-tiba itu lebih daripada biasa target, misalnya 5 kadang 6, ya harus butuhkan putusan dari kantor pusat seperti itu. Yang terakhir dari saya, Bu, apakah restoran di kita aja ini punya rencana pengembangan untuk kedepannya berdasarkan dengan informasi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Iya, jelaskan. Mau rencana ini kan mau namanya usaha kan, kalau sudah bagus lagi rencananya kan pengembangannya membuka cabang lagi, dan ini sementara sudah ada peletakan batu pertama di kebun di MJI Farm di Gunung sana, dan itu cabang dari sini seperti itu. Cuman pelaksanaannya masih cuma paling seminggu sekali yang turun ke sana untuk masak di sana, tapi untuk rutinnya belum, karena gedungnya belum jadi. Kalau ada peletakan, cuman ada gedung kecil yang sementara dipakai di sana untuk ini. Jelas ada. Oke. Pertanyaan lagi dari saya. Apakah ada batasan anggaran untuk pembelian bahan baku setiap bulan atau setiap perharinya begitu? Iya, jelas ada batasannya, karena kalau misalnya tidak ada catering ya otomatis harus dibatasi. Jadi belanja seperlunya, jangan sampai bahan itu terbuang dan tidak bisa dipakai, karena kan ada bahan tertentu itu yang tidak bisa disimpan lebih dari 1 hari atau 2 hari. Ya. Jadi harus ada. Bagaimana anggaran tersebut diawasi dari atas? Anggaran itu diawasi memang dari atas, dan juga itu dikomunikasikan, jadi dari kepala divisi turun ke manajer ke kasir, dan tenaga marketingnya melihat, baru dibicarakan dengan kepala koki apakah itu kebutuhannya terpakai. Jadi itu terjadi kerjasama antara dari pusat sampai dengan yang ada di kita, yang ada stay di sini. Jadi semuanya itu dikomunikasikan, karena ini berbicara tentang bahan yang ada yang rusak dan ada yang masih boleh bertahan begitu. Jadi terjadi ada kerjasama. Oke. Apakah restoran di kita aja membandingkan hasil penjualan dengan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya? Kan pasti perusahaannya memiliki target kan? Iya, targetnya ini, jadi ini mungkin langsung aja, karena ini memang target juga kan, ini seperti doa ada deklarasi. Target kami 1 bulan itu sebenarnya di atas 100-an juta, 150 juta lah seperti itu. Nah, kadang mencapai, kadang lebih, kadang di bawah dari 100.
dalam 1 bulan itu kira-kira seberapa sering evaluasi itu dilakukan? Dalam bahkan setiap minggu ada evaluasi, apabila ada yang memang mendadak 2-3 hari pasti ada evaluasi. Kalau memang membludak catering, tetap evaluasi itu ada, karena pasti ada komplain kan, jelasnya komplain, karena kami kan bukan sempurna, jadi dari ini kan pasti ada komplain. Nah, ketika ada komplain itu dirampung, terus segera dibahas dengan manajer, terus cari tahu apa masalahnya sampai itu timbul persoalan seperti itu. Jadi evaluasi itu kami tidak membatasi, tapi intinya setiap bulan itu ada lebih dari 2 atau 3 kali. Paling sedikit itu ya 2 kali dalam 1 bulan, paling sedikit. Bagaimana data akuntansi? Kan di sini kan pasti menggunakan data akuntansi kan? Data akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan terkait menu, harga, dan mungkin promosi. Datanya ya mendata makanannya kan, atau mendata apanya? Data akuntansi kan kayak mungkin berapa pemasukan, berapa pengeluaran, seperti itu. Dan bagaimana hal itu digunakan untuk keputusan terkait menu, harga, dan promosi. Itu ada karena kan kasir itu kan tugasnya dia mengisi tabel yang ada setiap hari. Nah, jadi ketika tabel itu sudah terisi kan 1 minggu kan kami sudah tahu, misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 sudah tahu berapa penjualan, berapa pembelian. Itu sudah ada di tabel kan, jadi otomatis sudah tahu. Seperti itu. Jadi hal itu yang digunakan untuk untuk mengambil keputusan selanjutnya apakah ini ya. Jadi kan memang begini, misalnya ada bahan-bahan tertentu yang di stop kan begitu, karena keuntungannya kan minim, kadang tidak ada. Jadi ini dicentang dulu ya, dilewatkan dulu untuk minggu ini, nanti menunggu dia pas harganya di bawah boleh. Salah satu contohnya misalnya pernah ada sayur mayur jenis terong. Itu sempat mahal itu terong itu. Dan itu kalau misalnya mau dijual 1 biji kan nggak mungkin, sedikit sekali. Jadi karena melihat itu ada, jadi kami mengambil keputusan ini dipending dulu untuk saat ini, seperti itu. Jadi kan bijaksana dalam mengambil keputusan apa yang menjadi prioritas, menguntungkan. Dan kami tidak melihat bahwa apabila barang itu dia murah, tapi kalau tidak disukai pelanggan juga kan itu kami juga tidak mengambilnya. Jadi semuanya itu memang dilihat dengan kebutuhan pelanggan begitu. Berdasarkan mungkin pengalaman dari Ibu, apakah hasil pengambilan keputusan sebelumnya itu menunjukkan peningkatan kepuasan pelanggan? Contohnya itu seperti apa? Kepuasan pelanggan itu kan dari misalnya yang tadinya, karena sempat kami saya kasih contoh ya, misalnya macam tadi saya bilang terong santan yang sempatnya jual 1 biji harganya 5.000, jadi dari situ kan kami bisa ini tidak boleh, seperti itu. Jadi mereka puas, kami akan kasih tahu ini kenapa tidak dijual, karena pasarnya mahal, seperti itu. Jadi pelanggan saya itu kan pasti puas dengan penjelasan saya, karena saya jujur seperti ini, jujur mengatakan bahwa hari ini tidak ada itu karena di pasar itu harganya tidak bisa, dan saya mau jual dengan harga begitu juga kan tidak mungkin. Ini uangnya orang, terus saya juga ini barangnya saya, seperti itu. Jadi gimana caranya itu untuk memuaskan pelanggan yang ada, seperti itu. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih.